Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah menciptakan, memberi rizki dan mengatur segala urusan dengan rahmat, iradah, dan dengan ketentuannya kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Quran yang mudah-mudahan memberikan kita banyak manfaat. Mudah-mudahan juga Allah ganti waktu dan kesungguhan yang kita berikan dalam rangka thalabul ilmi ini, memberikan Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah di akhirat kelak. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita, teladan contoh dan ikutan kita, yang berikan banyak petunjuknya untuk menjelaskan hakikat Al-Quran, hakikat kandungan yang Allah turunkan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya yang melalui tangan-tangan mereka lah kita bisa menikmati indahnya berislam, indahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang beberapa dimensi dari Quran, masih ke definisi penafsiran tentang Al-Quran itu sendiri. Sahabat baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah memilihkan satu definisi Quran yang ringkas, sederhana, tapi bisa mencakup semua yang terkandung di dalamnya. Yang pertama kita sebut Al-Quran huwa kalamullah. Betul, huwa kalamullah, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Kalam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, interaksi dan komunikasi dari Allah kepada manusia. Sehingga Quran yang kita baca adalah untaian kata yang Allah berikan kepada kita, untaian nasihat, untaian petunjuk yang Allah berikan spesial kepada hambanya yang mau merenunginya, kepada hambanya yang mau menapaki jalan. Oleh karenanya Allah memberikan banyak keutamaan kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran dengan senantiasa berinteraksi, senantiasa rindu untuk selalu mendekati kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf 10 kebaikan. Betapa besarnya Allah memberikan banyak keutamaan kepada orang-orang yang mencintai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimensi yang pertama yang sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, Al-Munazzalu ala Muhammad. Dimensi yang kedua adalah Al-Munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Quran ini kalam Allah yang dititipkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan Ruhul Amin, malaikat Jibril. Karenanya Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad engkau berbicara atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang dibicarakan merupakan representasi dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Representasi dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimensi yang kedua yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Dan yang ketiga adalah yang mungkin menjadi pembahasan kita adalah al-mu'jiz bilafdhihi wa ma'nahu. Dimensi yang ketiga dari definisi Quran adalah al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat. Bilafdhihi dengan lafadznya, wa maknahu dan dengan maknanya. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar kebiasaan manusia. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh Nabi itu disebut mukjizat. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sama punya mukjizat hisiah lainnya. Rasulullah bisa bicara dengan pelepah kurma. Rasulullah SAW bisa membelah bulan. Wa syaqqatil qamar. Rasulullah membelah bulan, dan data itu telah ditemukan di India oleh ilmuwan bahwasanya benar pada saat yang sama ketika Rasulullah membelah bulan itu ada terekam datanya. Kemudian Rasulullah SAW juga berbicara dengan siapa? Iya, kambing yang telah meninggal ketika diracun oleh seorang. Jadi masih banyak sebenarnya mukjizat hisiah, mukjizat yang Allah turunkan sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Wudhu air mengalir dari mana? Dari jari-jarinya. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Tapi semua mukjizat itu tertutup oleh besarnya mukjizat Al-Quran. Karena Rasulullah SAW diturunkan untuk semua generasi sampai hari kiamat, sampai hari bumi ini dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemujizatan Quran, sehingga keberadaan Quran itu juga lestari hingga hari kiamat. Makanya salah satu ciri adanya kiamat ketika Quran tersisa tinggal tulisannya. Ulama-ulama juga sudah diangkat, gak ada sama sekali. Quran telah menjadi hiasan belaka. Masya Allah. Dimensi yang ketiga sekali lagi adalah al-mu'jiz bilafdhihi wa ma'na. Para ulama telah menyusun, telah memberikan gambaran bahwasanya Quran ini penuh dengan kemujizatan. Dari mulai bilafdhihi dengan maknanya mulai dari balaghahnya, dari cara mengungkapkannya, dari maknanya juga, dari uslubnya, dari banyak hal. Semua yang ada dalam kandungan Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sanggup, maka berikan wa in kuntum fi raibim mimma
nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Oke, kalau kamu siap bisa menantang Quran, ya udah fa'tu bi suratin min mithli. Turunin sini satu surat. Allah tuh nantang. Sahabat baik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain lafadznya, di situ juga ditulis wa makna dan maknanya. Para ulama termasuk salah satunya mengatakan bahwasanya kemukjizatan Quran itu banyak terkandung ayat-ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, hukum, sejarah, hikmah, peradaban yang ada dalam Quran. Makanya wajar kalau disebut Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Dan keyakinan ini sudah masyhur di kalangan para ulama sebelum kita. Kalangan ini masyhur di generasi sebelum kita. Mereka menjadikan Quran yang pertama dan utama untuk diajarkan bagi anak-anak mereka. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, itu kutab-kutab yang didirikan atau lembaga pendidikan usia kecil, usia SD, dari TK sampai SD, balita sampai SD selesai, itu cuma mengajarkan Quran, akhlak atau adab, dan sejarah peradaban. 3 hal itu yang menjadi fondasi, karena diyakini bahwasanya Quran adalah fondasi bagi seluruh pengetahuan. Makanya kita temukan para ulama, baik ulama seluruh ilmu, disiplin ilmu, baik ulum syariah, dari fikih macam-macam, atau dari ilmu-ilmu yang bersifat eksak, saintis, seperti fisika, biologi, matematika, kedokteran, hampir bisa kita temukan bahwasanya mereka telah menghafal Quran di usia kecil, di bawah 10 tahun atau maksimal di usia 15 tahun. Makanya wajar dalam satu ungkapan Ibnu Sina pernah mengatakan bahwasanya ilmu yang paling mudah yang saya pelajari dengan tanpa guru adalah ilmu kedokteran, dan yang perlu didampingi oleh guru adalah Quran. Makanya beliau hafal di usia 10 tahun kalau tidak salah, menghafal Quran. Setelah itu dia belajar ilmu eksak, dia belajar ilmu kedokteran secara mandiri. Di usia yang belasan tahun dia sudah menjadi ahli kedokteran yang terkenal. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini sumber, maknanya sumber bagi seluruh ilmu pengetahuan. Makanya wajar kita temukan isyarat Allah yang sangat jelas, isyarat Allah yang sangat lugas dalam Al-Quran untuk memicu, memotivasi kaum muslimin untuk memikirkan Al-Quran. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Afala yatadabbarun, apakah engkau tidak mentadaburinya? Ayat ini banyak dalam Al-Quran, sehingga kalau kita bilang, kalau para ulama sebut bahwasanya isyarat itu sangat banyak, malah dalam sebuah kajian dikatakan bahwasanya 1/6 dari isi Al-Quran itu semua isyarat-isyarat kepada pengetahuan. Dari 6.000 ayat lebih, itu sekitar 1.000 terdiri dari ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Para ulama
sepakat. Apa ayatnya? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Apa kata-katanya? Ma farratna, tidak kami luputkan di dalam kitab ini sesuatu pun. Gak ada yang terlewat, semua ada di situ. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Di ayat lain yang tadi dibacakan, wa nazalna, dan kami turunkan 'alaikal kitaba, kepada engkau Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, penjelas bagi segala sesuatu dan menjadi petunjuk sekaligus rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Quran itu kenikmatan besar, rahmat besar, kabar gembira besar, petunjuk besar, sumber yang tidak pernah hilang jika terus digali. Nah, begitulah makanya Sayyid Qutb memahami bahwasanya ketika mentadaburi Quran, maka banyak ilmu baru yang didapat. Hari ini mentadaburi ayat ini mendapatkan sesuatu yang baru, besok mendapatkan sesuatu yang baru dari ayat yang sama. Karena Quran itu muara hikmah, muara pengetahuan. Makanya sahabat baik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita memahami Al-Quran, pentingnya kita mentadaburi Al-Quran, pentingnya kita berinteraksi secara total dengan Quran. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana disitir oleh Imam Suyuti, mengatakan bahwasanya jika engkau ingin pengetahuan tentang awal dan akhir, maka renungkanlah Al-Quran. Sekali lagi, jika engkau ingin tahu pengetahuan tentang awal dan akhir, maka pelajarilah Al-Quran, renungkanlah Al-Quran, tadaburilah Al-Quran. Karena Quran adalah sumber semua pengetahuan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya terkenal gitu ya, di beberapa ulama belakangan tentang dibahas dalam satu kajian metodologi tafsir, itu disebut dengan tafsir ilmiah. Bagaimana memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun ini di sebagian para ulama menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ulama sepakat, sebagian ulama tidak, sebagian ulama mengambil posisi tengah-tengah. Sayyid Qutb, Mahmud Saltut dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwasanya Quran itu bukan kitab pengetahuan, betul. Dan Quran juga tidak bisa ditafsirkan dengan pengetahuan, dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Karena bagi Sayyid Qutb itu kesannya memaksakan. Malahkah Imam Syatibi mengatakan seorang mufassir atau seorang dalam memahami Quran diharuskan menggunakan alat bantu ilmu-ilmu yang digunakan saat Al-Quran diturunkan. Artinya ketika di zaman Rasulullah SAW tidak digunakannya ilmu pengetahuan, tidak digunakannya fenomena alam dalam, maka itu tidak diperkenankan. Karena boleh jadi, kata Imam Syatibi, kita tidak akan memahami. Tapi berbeda memang dengan banyak ulama lain seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika membaca ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin, beliau mengatakan tidak ada yang lebih memahami ayat ini kecuali orang-orang yang paham ilmu kedokteran. Artinya
memahami Quran dengan tafsir pengetahuan itu diperbolehkan. Nah, makanya ulama belakangan mengatakan, oh itu dibolehkan, tapi dengan beberapa catatan. Tidak memaksakan ayat-ayat Quran, tidak memaksakan fenomena ilmu pengetahuan, itu kebenarannya dipaksakan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat yang kalau kita, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian siang kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Alafu minkum billahi taufiq wal